Disebutkan oleh Jabir bin Abdullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. 3 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan kita tahu 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sakitnya sangat parah. Nabi sakitnya 2 kali lipat dibandingkan dengan sakit yang kita rasakan, sangat sakit. Terutama 5 hari terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jal, sangat sakit dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan yang sangat sakit, dan 3 hari sebelum Nabi meninggal atau bertepatan pada hari Sabtu, maka Nabi menyebutkan kepada para sahabat yang ada di sekitarnya, dan di antara salah satunya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu dia membesuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyebutkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian wafat dan meninggal kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Karena kita tahu kebanyakan manusia ketika mereka meninggal, kebanyakannya adalah mereka merasakan sakit. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan wafat di antara kalian kecuali mereka berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Karena ini merupakan di antara salah satu musibah. Maksudnya apa? Nabi memberikan dan mencontohkan kepada kita, apapun yang Allah berikan kepada kita musibah, baik itu terhadap diri kita dan kepada keluarga kita, ahsiniz dhanna billah, maka tetaplah kita berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Karena dengan berbaik sangka tersebut, maka Allah pun akan berbaik sangka kepada kita, terutama di kala-kala atau di kala kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jal. Maka berbaik sangka itu, ikhwatal Islam, pintunya sangat besar dan sangat luas. Kita dianjurkan, dan kita juga tahu setiap mukmin, setiap orang yang beriman pasti ada ujiannya, pasti ada ujiannya. Dan itu merupakan sunnatullah, sunnah Allah kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabiullah, pasti ada ujiannya. Kenapa demikian? Untuk menentukan, karena hadiahnya adalah surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian karena yang diharapkan dari ujian tersebut adalah surga. Makanya kalau kita baca ayat-ayat Allah Azza wa Jal, di antara salah satunya surat Al-Ankabut, di awal-awal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Kata Allah Azza wa Jal, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Seolah-olah Allah menyebutkan, jangan kalian mengira, kalian mengucapkan aku beriman kepada Allah begitu saja tanpa Allah memberikan kepada kalian ujian. Tidak demikian kata Allah. Maksudnya apa? Seluruh mereka yang beriman kepada Allah akan diberikan ujian, tergantung kadar keimanan mereka masing-masing. Semakin kuat imannya, semakin besar ujiannya. Dan manusia yang paling kuat keimanannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga musibah, ujian yang paling besar dan yang paling berat dirasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat sejarah Nabi, semenjak Nabi lahir sampai Nabi meninggal, wafat, dipanggil oleh Allah Azza wa Jal, semuanya berisi ujian. Kenapa? Karena Allah sayang kepada Nabi. Dan Allah menyebutkan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira ketika kalian mengatakan diri kalian beriman, Allah tidak berikan kepada kalian ujian? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan kami sudah menguji orang-orang sebelum kalian. Kami sudah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum kalian. Apa gunanya dan apa tujuan Allah memberikan ujian? Sehingga Allah tahu siapa di antara mereka-mereka yang betul-betul jujur mengatakan dirinya beriman, dan siapa yang berbohong, siapa yang beriman hanya karena dunia. Allah tahu dari ujian tersebut. Dan juga Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ini surah Al-Ankabut, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, apakah kalian mengira dengan mudah kalian masuk ke dalam surga dan Allah tidak memberikan kepada kalian ujian, sedangkan Allah telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum kalian? Apa maknanya, ikhwatal Islam?
Karena surga Allah itu mahal. Allah pasti akan memberikan kepada kita ujian tergantung bagaimana kadar keimanan kita. Nah, ketika Allah memberikan kepada kita ujian, apa yang harus kita lakukan? Ahsiniz dzanna billah. Maka kita wajib berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Dan tujuan Allah memberikan ujian bukan karena Allah benci kepada kita, namun karena sayang kepada kita, Allah ingin angkat derajat kita. Sehingga ahsiniz dzanna billah, berbaik sangka kepada Allah harus kita kedepankan. Misalnya hilang mobil kita. Ya Allah, apa salahku? Kenapa mobilku hilang? Kenapa mobil tetanggaku yang tidak hilang? Berburuk sangka kepada Allah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Ya Allah, apa salahku? Kenapa aku sakit? Kenapa aku sakit? Apa salahku ya Allah? Berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Itulah diantara bentuk berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga Nabi berpesan betul kepada kita semuanya 3 hari sebelum Nabi wafat, yang mana ketika itu Nabi merasakan sakit yang sangat sakit. La yamutanna ahadukum, jangan sampai salah seorang diantara kalian wafat kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Dan berbaik sangka ini, ikhwatal Islam, supaya kita wafat dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, maka kita membiasakan apapun yang kita lalui di dalam kehidupan sehari-hari, semuanya pasti ada hikmahnya. Dan Allah memberikan hal tersebut bukan karena benci kepada kita, namun karena sayang kepada kita sebagai umatnya. Oleh karenanya, ikhwatal Islam, pada momen yang berharga ini, kita akan menyebutkan sedikit tentang para nabi yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini mendapatkan pelajaran bagaimana betul-betul mereka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana Allah mengangkat derajat mereka dan mengabulkan permintaan yang mereka minta kepada Allah. Kalau kita bisa melihat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya juz 17 mulai dari ayat 83. Allah menceritakan kepada kita tentang para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga harus mengetahui bahwa kebanyakan isi Al-Quran adalah cerita tentang orang-orang sebelum kita, karena Allah menginginkan kepada kita semuanya untuk mengambil pelajaran dari mereka. Dan di antara salah satunya ketika musibah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ayyuba idh nada rabbahu, dan ingatlah kalian ketika Nabi Ayyub dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit. Kalau Allah berikan kepada kita penyakit, ingat penyakit yang dirasakan oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Penyakit yang tidak ada duanya, yang tidak pernah dirasakan oleh manusia, mulai dari Allah menciptakan Nabi Adam sampai umat terakhir, tidak pernah. Nabi Ayyub, ikhwatal Islam, seluruh jasadnya rusak, hilang, kecuali lidah dan hatinya. Dia meminta kepada Allah Azza wa Jal agar lidahnya bisa berzikir kepada Allah walaupun dalam keadaan yang sakit. Dan dia juga meminta kepada Allah hatinya tidak diganggu oleh penyakit tersebut, sedangkan tulang dagingnya ini sudah habis semuanya. Penyakit yang paling berbahaya yang tidak pernah ada di permukaan bumi ini kecuali dirasakan oleh Nabi Ayyub. Namun apa yang dilakukan seorang nabi? Dia terus berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Dia tetap berzikir kepada Allah. Dia tahu Allah tidak memberikan kepadanya ujian kecuali Allah sayang kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia ujian. Nah, dengan berbaik sangka, karena kita harus berbaik sangka, meminta, bermohon, berdoa kepada Allah, maka Nabi Ayyub diajarkan oleh Allah Azza wa Jal, dan Nabi Ayyub mengajarkan kepada kita apa yang semestinya diucapkan kaum muslimin ketika mereka diberikan penyakit oleh Allah Azza wa Jal. Baca ayat tersebut, wa ayyuba idh nada rabbahu rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kalian tentang Nabi Ayyub, bagaimana ujian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Apa yang dibaca oleh Nabi Ayyub? Dan ini doa yang harus dibaca kaum muslimin. Ketika Allah berikan kepada kita penyakit, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang kita cintai, ingat doa yang diucapkan oleh Nabi Ayyub. Anni rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, anni massani ad-durr, engkau tahu bahwa sekarang aku ditimpa musibah, dan aku juga tahu
bahwa engkau adalah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nah, ketika Nabi Ayub mengucapkan doa yang demikian, dan doa yang paling indah yang diucapkan oleh Nabi Ayub alaihi salam, berbaik sangka kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa musibah dan aku juga tahu bahwa engkau adalah Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, wa anta arhamur rahimin. Engkau sangat sayang kepadaku, ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah langsung jawab, fastajabna lah wa wahabna lahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maka kami langsung kabulkan doa Nabi Ayub. Kemudian ketika Nabi Ayub mengucapkan doa yang demikian, maka kembali sehat badannya dan kembali sempurna fisiknya karena berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga lanjutkan tentang Nabi Ismail dan juga Nabi Zulkifl, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa yang ditimpakan dan diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang seorang nabi yang bernama Zunnun, atau yang kita kenal dengan Nabi Yunus alaihi salam. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kepada kita tentang Nabi Yunus bin Matta, atau yang kita kenal dengan Zunnun. Allah sebutkan dia adalah Zunnun. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Ingatlah kalian tentang Nabi Zunnun atau Nabi Yunus bin Matta alaihi salam, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya, yang mana kaumnya tidak mau beriman kepada Allah, dia pergi dalam keadaan marah. Dan kita tahu seorang nabi tidak boleh meninggalkan kaumnya. Seorang nabi tidak boleh meninggalkan kaumnya ketika berdakwah, karena tujuannya adalah bagaimana menyampaikan dakwah. Diterima atau tidak diterima, itu bukan urusan Nabi tersebut, namun itu urusan Allah Azza wa Jal. Namun Nabi Yunus melakukan kesalahan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Ingatlah kalian ketika Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, padahal dia tidak boleh meninggalkan kaumnya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi. Maka Allah menyebutkan, dan Nabi Yunus mengira kami tidak akan bisa mencari dia. Fadhanna an lan naqdiru alaih. Kemudian ketika Nabi Yunus dia merasa melakukan kesalahan dan kekhilafan, maka apa doanya? Fanada fi dhulumat. Maka dia pun berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan doa ini ikhwatal Islam juga doa yang terindah yang harus dibaca kaum muslimin ketika mereka merasakan dirinya melakukan kesalahan, dan semua kita menyadari bahwa kita siang dan malam menyakukan dan melakukan kesalahan tersebut, sehingga kita lebih pantas untuk mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian nabi yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, wa Zakaria idh nada rabbahu. Dan ingat pula lah kalian tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria adalah nabi yang sudah tua, istrinya juga sudah tua, istrinya mandul, harapan untuk memiliki keturunan sudah sirna, tidak ada. Namun dia tetap berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Kita masih berbicara tentang berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tazarni farda. Dan ingatlah kalian ketika Nabi Zakaria, Allah ceritakan di dalam surah Al-Anbiya, dan juga Allah ceritakan di dalam surah Maryam. Makanya kalau kita ingin melihat bagaimana keadaan Nabi Zakaria, Nabi Zakaria berdoa siang dan malam kepada Allah, ya Allah, lihatlah keadaanku, tulangku sudah tidak kuat lagi, rambutku sudah mulai memutih, namun aku tidak akan pernah berhenti berdoa meminta kepadamu, ya Allah, berikan kepadaku keturunan. Dan ini juga musibah. Musibah tidak mendapatkan keturunan juga musibah. Nah, ini dirasakan oleh Nabi Zakaria yang sudah tua, istrinya juga sudah tua dalam keadaan mandul. Kalau menurut kita sesuatu yang mustahil, dapat keturunan mustahil, namun Allah menukilkan apa yang diucapkan oleh Nabi Zakaria. Wa Zakaria idh nada rabbahu. Ini doanya, terutama mereka yang belum diberikan karunia anak oleh Allah Azza wa Jal. Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku berada di dalam kesendirian, dan aku tahu bahwa engkaulah sebaik-baik yang memberikan keturunan atau yang memberikan ahli waris. Sehingga doa ini ikhwatal Islam, kalau seandainya kita melihat ada sebahagian saudara kita atau keluarga kita
yang diberikan musibah oleh Allah Azza wa Jal dengan belum diberikan keturunan, jangan pernah berputus asa dan jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Walaupun umur mereka sudah lewat, ingat Nabi Zakaria, bagaimana dia siang dan malam senantiasa meminta kepada Allah Azza wa Jal, bagaimana dia tidak putus harapan. Dan terakhir yang diucapkan Nabi Zakaria, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, dan ini adalah doa mengiba kepada Allah. Ya Allah, jangan biarkan aku berada di dalam kesendirian, dan aku tahu wa anta khairul warithin, engkau adalah sebaik-baik yang pasti bisa memberikan keturunan. Kita tahu Nabi Zakaria sudah tua, sudah beruban, harapan punya keturunan tidak akan mungkin ada menurut kita sebagai manusia biasa. Namun tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jal. Apa kata Allah? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Maka kami kabulkan doa Nabi Zakaria ketika dia mengucapkan Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Kami kabulkan doanya, kami berikan kepadanya keturunan yang bernama Yahya. Kenapa anak Nabi Zakaria bernama Yahya? Yahya itu artinya yang hidup, karena seolah-olah Nabi Zakaria dikala tuanya, Nabi Zakaria dia sudah putus dan dia tidak pernah putus harapan meminta kepada Allah. Walaupun menurut kita tidak akan mungkin lagi mendapatkan keturunan, namun Allah mengabulkan permintaannya. Ketika diberikan keturunan, maka Nabi Zakaria memberikan nama anaknya Yahya, yang maha atau yang hidup, yang akan meneruskan kehidupan Nabi Zakaria. Karena seolah-olah dia mendapatkan kehidupan yang baru ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya keturunan. Apa intinya dari kisah para nabi yang kita sebutkan, ikhwatal Islam? Intinya tidak lain tidak bukan ahsiniz dzanna billah, yaitu bagaimana kita tetap berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, dan berbaik sangka secara khusus terutama ketika Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dan kita sadar, terutama dikala kita sudah mulai menua, dikala rambut kita sudah mulai memutih, dikala tulang kita sudah tidak kuat lagi, dikala daging kita sudah mulai keriput, kita sadar bahwa semakin dekat ajal kita kepada Allah Azza wa Jal, maka semakin banyak pula rasa baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan satupun di antara kalian yang meninggal kecuali mereka berbaik sangka kepada Allah Azza